Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alna fid darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد وبعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Tuhan semesta alam, ialah Tuhan yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu mengayunkan tangan, kita mampu melangkahkan kaki, sehingga kita dapat berkumpul hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salawat bertangkaikan salam kepada seorang pahlawan tak berdasi, kepada seorang pemimpin tak bergaji, kepada seorang perangkul tak memukul, dan kepada seorang pengajak tak menginjak. Bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati Aminah, putra Abdullah, the prophet of Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Akhrajun nas minadz zulumati ila nur au ila siratal mustaqim. Dan beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari lembah kejahiliaan menuju puncak keirsyadadan yang diberkahi dan dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Basmalah yang kita kenal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merupakan lafaz yang sedikit namun mengandung makna yang luas dan memiliki makna yang sangat mendalam. Mengapa demikian saya mengatakan memiliki makna yang luas dan memiliki makna yang sangat mendalam? Karena seluruh makna yang terkandung pada Al-Quran itu dikumpulkan pada satu surah, yaitu suratul Fatihah. Sedangkan makna yang terkandung pada surah Al-Fatihah dikumpulkan pada basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran suratul Fatihah ayat 1. Siapapun yang menerima pesan kalimat suci ini dalam hatinya, seakan ia menikmati alunan alam rahim yang membawa jiwanya sebelum episode perjalanan duniawinya yang singkat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran suratul Alaq ayat 1. Dengan basmalah Allah Subhanahu wa taala memulai surahnya dalam Al-Qur'an. Dengan basmalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim suratnya kepada raja-raja, dan dengan basmalah kita akan peroleh keberkahan. Kullu amri dhiba lillahi yubdu fihi bismillahi fawa abtar. Segala urusan penting yang tidak diawali dengan bismillah maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dengan demikian hadirin, basmalah dapat dimaknai dengan litabaruk yang artinya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika para hadirin mempelajari atau mendalami ilmu nahu, maka para hadirin akan menjumpai satu istilah. Istilah apa itu? Yaitu adalah istilah yang dinamakan dengan huruf jar. Huruf ba yang dibaca bi pada lafaz bismi itulah huruf jar yang memiliki ta'alluq. Ta'alluq ini hadirin bisa diartikan sebagai hubungan atau ikatan pada kalimat sebelumnya. Dalam hal ini ta'alluqnya tidak nampak, dan bila ditampakkan dapat berbunyi kalimat abada'u yang artinya saya memulai, sehingga jika digabungkan dengan kalimat sebelumnya dapat berbunyi abada'u bismillah yang artinya saya memulai dengan menyebut nama Allah. Ini isyarat kepada kita, saya dan para hadirin, untuk melakukan segala sesuatu yang diawali dengan kalimat basmalah. Kalimat abda'u bismillah juga tertulis jelas di dalam salah satu kitab yang sudah pasti para hadirin mengetahui kitab tersebut.
Kitab apa itu? Yaitu adalah kitab Maulid Wada'iyah atau yang biasa dikenal dengan Al-Barazanji. Tepatnya pada Nadhom Aqidatul Awam pasal 1 yang berbunyi Abda'u bismillahirrahmani, yang artinya saya memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nadhom Aqidatul Awam ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Marzuki. Bisa dibayangkan hadirin, seorang syekh yang ingin menulis sebuah nadhom, beliau masih sempat mengatakan pada nadhomnya tersebut bahwa ia menulis nadhom ini dengan mengawali dengan kalimat basmalah. Sedangkan kita hadirin, kita semua bahkan itu tidak pernah lupa, istilahnya seperti tidak pernah mengingat untuk melakukan segala sesuatu yang diawali dengan kalimat basmalah. Entah itu mau bepergian, entah itu mau makan, entah itu ingin melakukan segala sesuatu. Bahkan jika kita ingin bekerja, tidak sedikit dari kita semua pernah lupa untuk mengawalinya dengan kalimat basmalah. Mengawali segala sesuatu dengan basmalah tentu terkesan sederhana untuk diucapkan hadirin. Namun tanpa kita sadari, masih banyak orang-orang muslim di luar sana yang kerap kali melupakan kalimat tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Begini saja hadirin, jika salah satu di antara kita ingin menyantap makanan, mengambil pakaian, mencuci baju, mengambil sapu, pel, skop dan lain sebagainya, pasti tidak sedikit dari kita semua pernah lupa untuk mengawalinya dengan kalimat basmalah. Coba dipikir kembali hadirin, hal ini tentu amatlah disayangkan karena kalimat basmalah yang kita kenal dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim amatlah ringan untuk diucapkan, namun keberkahannya melimpah. Jika salah satu di antara kita juga ingin bepergian, maka awalilah dengan kalimat basmalah. Karena dengan kalimat basmalah tanpa kita sadari, kita memohon langsung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kejelekan pada saat perjalanan. Dan dengan kalimat basmalah juga kita memohon kepada Allah agar Allah melancarkan perjalanan kita sampai ke tempat tujuan hingga kita kembali ke tempat asal. Begini hadirin, misalnya kita ingin melakukan segala sesuatu, tapi kita lupa untuk mengawalinya dengan doa khususnya. Maksudnya itu, jika kita ingin makan, kadang kita ini lupa untuk membaca doa makan. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu dan kita lupa untuk mengawalinya dengan kalimat basmalah, percayalah hadirin, tidak ada keberkahan yang kita peroleh dalam hal tersebut. Seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, kullu amridhi balillah yabdu fihi bismillahi fahuwa abtar. Segala urusan penting yang tidak diawali dengan kalimat basmalah maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Makanya daripada itu hadirin, baik di antara ulama-ulama kita yang mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah. Untuk apa? Untuk mengharapkan keberkahan darinya. Itulah makna dari basmalah hadirin. Hanya dengan basmalah sedemikian dalam makna dan manfaatnya, bagaimana lagi dengan seluruh ayat dalam Al-Quran. Itulah kemahakuasaan Allah yang menjadikan Al-Quran penuh hikmah. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa kalimat basmalah ini menjadi amat penting dalam eksentasi kehidupan, dan kalimat basmalah juga menjadi amat penting dalam penopang hidup. Mengapa demikian saya mengatakan menjadi amat penting dalam penopang hidup? Karena kalimat basmalah ini terdiri dari 19 huruf hadirin. Dan 19 huruf ini bermakna 19 malaikat yang akan menyiksa di neraka kelak. Dan 19 malaikat ini bernama malaikat Zabaniyah yang dipimpin langsung oleh malaikat Malik. Bisa dibayangkan betapa menyeramkannya itu malaikat Malik hadirin. Betapa sangarnya itu malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita terhindar dari hal tersebut? Jawabannya cuma satu hadirin, sering-sering melafazkan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menutup ceramah saya ingin menyampaikan satu hal kepada para hadirin Bapak Ibu sekalian. Berdirinya saya di sini bukan untuk menceramahi atau memberikan pengajaran kepada para hadirin Bapak Ibu sekalian, tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk menjalankan tugas saya sebagai manusia, yaitu saling mengingati. Karena kenapa? Karena kita ini adalah insan Bapak Ibu. Kita ini adalah manusia, dan manusia sendiri tidak pernah lepas dari kata kesalahan atau kehilafan.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena hanya Allah pemilik kesempurnaan. Dan semoga apa yang saya sampaikan terdapat keberkahan untuk kita terapkan dalam kehidupan. Allahu musta'an, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.